Assalamualaikum. Salam. Gimana Bu Elvi? Sehat Bu Elvi? Alhamdulillah luar biasa Pak, sehat. Oke, hari ini kayaknya kelihatan Bu Elvi lagi ada masalah atau gimana nih kelihatannya? Iya sih sedikit nih Pak, masalah anak. Hah? Gimana? Yang pertama saya itu masalah anak-anak ini banyak sekali ditemukan puntung rokok di WC Pak. Nah, dengan kata lain kan anak-anak ini banyak yang merokok di sekolah. Nah, terus itu maksud saya sebenarnya saya agak kesulitan. Kenapa? Karena jumlah siswa kita ini kan hampir 1000. Iya. Nah, sedangkan pemantauan kita kurang. CCTV kita juga yang di belakang agak mati. Iya. Nah, terus satpam kita fokusnya ke gerbang dan ke parkiran. Iya. Terus itu seperti petugas kebersihan juga kan nggak selamanya mantau di belakang-belakang, paling sesekali aja. Saya juga kan kalau harus memantau sekian ratus siswa juga kurang bisa lah. Sebenarnya bisa mungkin Pak, kalau saya lebihnya lagi. Nah, maksud saya itu ada seperti kerjasama dari pihak guru bidang studi, guru nakol, wali kelas. Cuman sih kalau untuk sementara ini saya minta bantuan ke petugas keamanan, kesehatan, sama petugas kebersihan. Alhamdulillah juga sudah beberapa yang kena nangkep, ya dibawa lah ke sini. Sudah kami adakan konseling. Tahap pertama saya adakan konseling dulu. Saya bicara dulu dengan anak itu gimana. Terus kalau dia ketangkep lagi, saya masih ada konseling tahap kedua. Kalau dia melakukan pelanggaran lagi, saya konseling tahap ketiga. Ini setelah saya konseling, baru saya komunikasi ke orang tuanya. Yang pertama mungkin saya via telepon dulu. Nah, via telepon, kalau memang komunikasi juga dengan wali kelasnya, mulai dari konseling yang pertama itu saya tetap komunikasi karena orang tuanya di sini adalah wali kelasnya. Saya komunikasi dulu dari dia tertangkap, saya komunikasi dengan wali kelasnya, terus saya dengan konseling, kemudian udah konseling yang ketiga, baru saya komunikasi lagi gimana kalau kita panggil orang tuanya. Mungkin gini maksud saya, itu kan untuk masalah rokok ya. Ketika ibu menyampaikan seperti dan memang sudah ada puntung rokok dan sebagainya, sebenarnya langkah yang ibu lakukan apa Bu? Sehingga bisa dapat misalnya ini bahwa rokok ini banyak nih, puntung rokok, terus langkah yang ibu lakukan dulu sebelum ke wali kelas kemana itu apa Bu? Yang pertama saya kan itu pasti kalau ada ketangkep anaknya kan pasti ada satu pelaku yang dapat. Nah, berarti sudah ada satu pelaku yang didapatkan ya? Satu pelaku yang didapatkan dari pelaku ini kan pasti nanti cerita teman-temannya siapa aja. Nah, rokok ini punya si A, punya si B, punya si C, gitu kan. Nah, nanti saya panggil satu-satu mereka itu. Setelah saya dapat informasi misalnya 5 orang saya panggil semua satu-satu. Setelah saya panggil satu-satu saya kumpulkan, baru klarifikasi bersama. Nah, kalau sudah klarifikasi bersama kan otomatis gimana caranya mereka itu rokok saya, dengan ada komunikasi senyaman mungkin akhirnya mereka mengakui itu rokok saya. Nah, setelah itu itu rokok saya, baru saya beritahu ke wali kelasnya. Pada saat ibu beritahu ke wali kelas, proses yang selalu dilakukan oleh wali kelas itu selalu dengan ibu atau gimana itu prosesnya? Ya, kadang mereka kesini, kadang ya udah kasih aja dulu dengan ibu. Pernah nggak ketika ibu melaksanakan seperti itu kemudian anak nggak mengakui, atau ketika dia disampaikan ke wali kelas ternyata tidak dipanggil orang tuanya atau perlu dipanggil orang tuanya menurut ibu? Kalau menurut saya kalau lagi sekali Pak, kalau lagi penuh sekali mungkin kita bina dulu, 2 kali kita bina dulu. Kalau yang sudah ketiga mungkin baru itu panggilan orang tua. Karena pembinaan di sekolah kan ada dulu. Nah, kalau sudah 1, 2 kali, 3 kali tidak bisa dibina, masih melakukan hal yang sama, berarti butuh orang tua. Lalu sebenarnya aturan main di sekolah kita ini gimana ketika ada anak yang melakukan perbuatan seperti itu, merokok dan sebagainya, ada aturan nggak? Ada. Apa aturan? Kalau
poin. Jadi kalau anak yang merokok kita kenakan poin. Itu 30 poin kalau merokok ya. Sebenarnya poin itu yang buat siapa, Bu? Yang buat itu ya sekolah, pihak sekolah atas kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama. Maksud saya kesepakatan bersama itu apakah kesepakatan dengan orang tua atau dengan siswa? Iya, karena kan waktu mereka masuk kan kita udah ada sosialisasi dengan orang tua. Nah, kita buat kan, habis itu ada rapat komite, kita sampaikan bahwa ada di SMA 3 ada sistem poin seperti itu. Nah kan kalau 25 sudah panggilan pertama itu kalau untuk ketidakhadiran. Tapi kan kalau merokok ini kalau lagi pertama kita adakan pembinaan dulu. Jadi mungkin maaf Bu ya, bukan memotong kalimat. Kesepakatan bersama itu yang terbaik adalah kesepakatan itu dibuat bukan hanya satu arah. Selama kan dibuat satu arah ya, sekolah ya. Harusnya kesepakatan bersama itu yang membuat itu dua arah. Si siswa sama si guru atau wali kelas kedua sekolah. Karena kalau misalnya kesepakatan itu hanya dibuat oleh satu pihak saja, nah kalau misalnya dari pihak sekolah itu bukan kesepakatan namanya, menyetujui. Karena misalnya seperti ini, kita punya di kelas kita kita ingin anak supaya belajar apa aja kesepakatan yang mereka inginkan. Misalnya mereka mau belajar benar, mereka ingin lebih baik lagi, kemudian boleh belajar sambil makan dan sebagainya, itu kesepakatan. Jadi ketika kesepakatan itu tidak dilaksanakan, maka ada semacam bukan ini ya, bukan reward dan punishment sih sebenarnya, tapi reward tapi bukan punishment ya. Jadi bukan dia harus ada menyatakan bahwa dia salah melakukan ini, tidak, tapi perbaikan diri oleh mereka. Nah sekarang pertanyaan saya yang kedua, dengan telah dilakukannya kegiatan tadi bahwa si anak ini ketahuan dia merokok, kemudian apalagi yang harus dilakukan oleh ibu yang ibu udah lakukan, karena selama ini udah baik tuh, udah bagus banget ibu melakukan bahwa menyatakan panggil anak, kemudian diberikan nasihat, kemudian ketika memang perlu dengan kerjasama dengan wali kelas sudah baik banget, itu udah bagus banget gitu loh. Kemudian harus ada kerjasama dengan guru dan pihak sekolah, artinya semua aktivitas akademika SMA 3 itu sudah bagus. Tapi ada selain itu enggak yang perlu harus dilakukan selain ini? Pendekatannya gimana? Seperti kalau saya sih begini, mungkin kalau saya lewat mau sholat lewat kelas kita ketemu dia atau sengaja saya ke kelas dia muter dulu, kita sholatnya gimana hari ini, sehat, mau sholatnya kita seperti itu. Saya ada mengajar mau merokok lagi, udah berapa batang hari ini, tidak saya nggak merokok lagi, bagus kalau tidak merokok lagi. Sama ada beberapa siswa kadang kelas di depan kelas ada mereka saya duduk apa sih kita hari ini. Berarti pendekatan sosialnya memang harus didekatkan gitu ya Bu ya, seperti itu ya. Ada nggak ketika ibu melaksanakan seperti itu anak yang dalam tanda kutip dia bandel atau gimana? Enggak sih Pak, kalau ini enggak. Baik, mereka kadang duduk yuk gimana, udah merokok belum hari ini? Merokok Bu, tapi nggak di sekolah nggak Bu, saya merokok di luar. Waduh nggak apa-apa kan Bu, ada di sekolah. Paling saya senyum aja, memang nggak apa-apa, tapi alangkah baik nggak merokok gitu, paling kayak gitu aja. Berarti dengan masalah yang ibu sudah dapatkan, masalah ibu dapatkan tentang rokok, berarti ada beberapa langkah yang sudah ibu lakukan, ya kan? Ada langkah yang ibu lakukan. Yang pertama tadi ibu sampaikan dengan cara gimana tadi Bu? Yang pertama saya ambil konseling dulu. Konseling dulu. Oke. Tahap pertama konseling 1, konseling 2, kemudian ya dari konseling dari mereka bertambah kan komunikasi dulu. Baik. Dari kelasnya. Komunikasi. Nah, kalau memang setelah itu masih juga tidak ada perubahan, baru saya panggil orang tuanya. Tapi biasanya kalau sudah dipanggil orang tuanya ya ada perubahan. Setelah itu untuk pendekatannya paling sesekali saya temui mereka, saya ajak bercanda atau mungkin ketemu gimana apa kabar kita, udah merokok aja belum hari ini. Ya, pendekatan sosialnya luar biasa. Seperti itu. Berarti kucing yang ibu lakukan artinya pembinaan ke anak itu sudah sangat baik, karena
ibu sudah punya masalah yang ibu sampaikan, kemudian ibu juga bisa mengambil problem solving, memecahkan masalah itu sehingga apapun yang menjadi masalah di sekolah ini ibu bisa hadapi dengan timnya ibu, tim BK, kemudian timnya wali kelas, lalu melalui teman-teman ya, sahabatnya ya, kita bisa tahu juga karena latar belakang anak biasanya juga karena kan ibu cari data di sana ya. Baik, selain merokok yang ibu pernah lakukan, kemarin katanya ada kehilangan. Nah, gimana masalah kehilangan itu? ya masalah kehilangan kemarin ada satu kelas yang selalu kehilangan. Nah, kemarin itu wali kelasnya komunikasi dengan saya, mengatakan bahwa ada satu kelas yang barang-barangnya banyak yang hilang. Barang apa aja ibu? Seperti uang, dompet, headset, terus itu buku katanya. Bahkan bekal makanan pun bisa hilang. Luar biasa. Ya. Terus itu ada ngobrol juga dengan koordinator beta kami, dengan salah satu rekan beta kami, gimana solusinya. Terus setelah kita ambil satu solusi, kita masuk dulu, kita kasih kesempatan kata kami sampai 2 hari bagi yang mengambil, kayak gitu tolong WA biar kalau misalnya WA kan hanya saya dan kamu yang tahu, teman-temanmu tidak tahu. Tapi kalau misalnya sampai hari Kamis tidak ada WA yang masuk, terpaksa kami minta salah satu bantuan teman kami yang memang punya keterampilan hipnotis seperti itu. Nah, akhirnya kami tunggu sampai sore Kamis itu tidak ada juga WA yang masuk. Nah, ya, kemudian wali kelasnya komunikasilah dengan salah satu rekan kami. Mungkin sebelum ke sana itu pasti dong ibu selaku BK dan wali kelas akan tahu dong kira-kira kan kita kan ada namanya pemetaan ya, namanya pemetaan di kelas itu. Kira-kira siapa nih anak pinter, siapa anak yang agak bandel, siapa yang anak yang ini kan sudah ada tuh. Ada nggak pemetaannya seperti itu ibu? Ada pemetaannya. Ada pemetaan seperti itu. Bukannya suzon tapi sudah mengarah lah ya. Sudah secara garis besar mengarah ke sana. Mungkin ada beberapa siswa yang ibaratnya sudah mulai dicurigai. Untuk beberapa siswa itu kami panggil. Terus itu kami bawa ke ruangan BK, kami tanyai, kami interogasi lah seperti itu, mungkin dengan beberapa cara. Gimana bu caranya? Ibu menginterogasi anak, apakah langsung itu dibawa? Oh kamu yang mengambil ini enggak? Enggak lah Pak, kalau kayak gitu kita kan nggak ada bukti juga, kita kan belum ada buktinya. Mungkin ya dengan cara nanyain gimana kondisi kelas seperti itu. Terus itu, oke lah, kamu buat dalam 1 minggu ini kamu tulis apa saja kesalahan kamu, mungkin seperti itu. Apa saja kesalahan kamu tulis di kertas ini. Nah itu kan menulis tuh, di kertas ditulis. Cuma segini kesalahan kamu, coba tulis lagi. Tulis pernah bolos, pernah tidak mengerjakan tugas, pernah loncat pagar, pernah dari rumah sekolah tapi tidak sampai sekolah, segala macam kan. Oh iya ini ternyata kesalahan kamu ya. Saya sudah tahu kesalahan kamu. Kalau kayak gitu, apa perlu saya komunikasikan dengan orang tua kamu kesalahan kamu? Enggak bu, jangan bu. Oke, kalau begitu katanya itu bantu ibu cari siapa yang kira-kira kamu curigai di kelas itu. Pastikan dalam tulisan itu mereka tidak ngaku, tidak saya yang mencuri, tidak ada seperti itu. Bantu saya siapa yang saya rasa kamu tahu. Dengan apa bu saya harus bantu ibu? Oke, dengan cara kamu bilang ke kelas kamu kalau ibu sudah tahu siapa yang mengambil. Tapi saya tunggu sampai hari Kamis itikat balik untuk mengembalikan. Kamu buat seperti itu, bilang saja. Ibu sudah tahu belum kira-kira dengan cara seperti itu bahwa anak itu punya keinginan untuk mengembalikan? Karena bargaining apa yang ibu pikirkan bahwa dengan hal kayak gitu bisa berhasil gitu bu? Apa yang ibu pikirkan gitu? Nah, yang saya pikirkan gini,
Kan yang saya ambil itu yang ibaratnya yang anak-anak yang memang punya kelebihan belum baik lah di Ya, kelas itu. baik. Belum baik, ibaratnya yang di kelas itu punya power yang bisa mengendalikan teman-temannya. Makanya saya berpikir kalau dia sudah berbicara seperti itu, guru saya sudah tahu ini, nah pasti teman-temannya oh berarti sudah tahu gitu. Karena saya berpikir mana anak yang belum baik di situ, pasti dia tahu apa saja kegiatan tiap hari, baik yang positif maupun yang negatif di kelas tersebut. Gitu. Makanya saya ambil mereka dulu. Gitu. Itu pemikiran saya. Dan ketika itu diambil, kemudian ada hasilnya nggak? Ada hasilnya. Gimana hasilnya? Ada beberapa barang yang sudah kembali. Walaupun belum semua, tapi sudah kembali barang-barangnya. Dan ditunggu sampai hari Kamis. Terus itu nanti mungkin kita ke proses selanjutnya mencari siapa, atau bahkan mungkin kita tidak perlu tahu pelakunya siapa. Ya, Yang pasti di kelas itu ditekankan jangan sampai ada seperti ini lagi. Mungkin dengan kata-kata saya nggak tahu siapa yang ambil sampai akhir ini kan saya belum tahu. Walaupun sudah punya indikasi, tapi kan saya tidak punya bukti. Nah, jadi maksud saya dengan ada kejadian yang seperti ini tidak terulang lagi seperti itu. Kejadian yang sama, tidak ada kehilangan lagi ataupun masalah lagi. Dan saya berharap keempat orang yang saya panggil ini menjadi sahabat saya. Jadi apapun kejadian di kelas tersebut, saya bisa tahu lewat mereka walaupun tidak ada CCTV. Keren itu Bu, keren banget itu cara Ibu mengambil kesimpulan seperti itu. Karena ketika Ibu ada yang hilang, kemudian Ibu melihat potensi anak yang memang kurang baik, kemudian dipanggil, dianggap sebagai teman, tadi ya kata Ibu ya, dianggap sebagai teman, kemudian menceritakan bahwa hal itu tidak baik, tapi Ibu yang penting mengharapkan bahwa barang kembali, ya kalau bisa-bisa harapannya bisa tahu pelakunya, tapi nggak bisa, yang penting bisa barang kembali, dan alhamdulillah itu udah kembali, itu udah luar biasa banget. Artinya program konseling yang Ibu lakukan di SMK ini sudah cukup baik sekali. Kenapa saya katakan gitu? Karena 1001 orang loh Bu yang bisa di sekolahnya yang bisa melakukan hal seperti itu sehingga akan kembali. Karena rata-rata kehilangan HP, kehilangan uang, kehilangan barang-barang itu nggak akan bisa kembali. Tapi Ibu beserta tim, baik Bu Yurnalis, Bu Nurbaiti, Bu Marlina itu bisa melakukan itu, dan itu sangat luar biasa, dan respect yang luar biasa yang bisa saya berikan kepada Ibu dan teman-teman. Dan memang kepedulian dari bimbingan konseling juga tergantung juga dari wali kelasnya, apakah wali kelasnya memang menginginkan yang terbaik atau tidak. Ternyata kan Bu Sofiati selaku wali kelasnya sungguh luar biasa, artinya punya kepedulian. Dan di sana bisa kelihatan bahwa adanya kerjasama antara wali kelas, antara bimbingan konseling dengan teman-teman yang lain. Karena memang kita lihat sekolahnya udah luar biasa, sudah aktif. Ini hujan seperti ini masih masuk seperti itu. Semua seperti biasa. Ya sebenarnya sih Pak, saya mengatakan sudah baik juga. Sepertinya saya sangat besar kepalakan. Semuanya proses belajar, semuanya proses belajar. Saya juga terus mana masukan dari teman-teman, mana yang diajarkan dari teman-teman. Mungkin teman-teman itu mengatakan bahwa saya kan basicnya bimbingan konseling, pasti lebih bisa. Tapi kan teori Pak, prakteknya kan beda dengan teori. Makanya saya selalu bilang dengan teman-teman, tolong ajari saya. Terus itu kalau ada solusi gimana nggak apa-apa, tegur saya atau beritahu saya yang baik seperti apa. Karena semuanya ya proses belajar. Karena saya selama ini kan teori yang saya prakteknya agak susah gitu, di lapangan. Kalau hanya teori di dalam ruang perkuliahan sih gampang kan. Cuman kan prakteknya itu yang agak sulit. Dari yang Ibu lakukan, ada nggak kelemahannya kira-kira yang kayaknya kalau bisa melakukan kegiatan tadi yang merokok, kelemahan yang Ibu rasakan apa di diri Ibu, kemudian dengan tim Ibu? Kemudian tadi misalnya kehilangan, kelemahannya apa yang Ibu rasakan? Kemudian dari kelemahan yang ada itu solusi apa yang Ibu dengan teman-teman lakukan gitu maksudnya? Ada nggak kelemahannya di sana? Sebenarnya kelemahannya kadang ada sama diri saya sendiri ya Pak.
Iya. Saya itu mungkin kurang bisa mengadakan komunikasi yang seperti apa, sehingga maksud saya gini, saya mau ayo semua bantu gitu. Cuman saya itu mungkin kurang bisa berkomunikasi dengan teman-teman, kurang bisa mengajak ayo bantu saya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Kalau yang masalah-masalah lain ya, cuman kalau untuk tim bimbingan konseling saya selalu komunikasi, saya selalu menerima komunikasi dengan mereka apapun itu, apalagi dengan koordinator BK saya, apapun masalahnya, walaupun kecuali kalau yang dalam tanda kutip siswa yang tolong jangan susah dengan siapa itu saya tendang sendiri, kecuali kalau memang butuh alih kanan kasus. Nah kalau masalah yang umum seperti ini saya selalu komunikasi dengan koordinator BK saya dengan rekan-rekan yang lain. Disampaikan nggak ini informasi seperti ini ketika ada kendala itu memang bermasalah banget dan sulit kita sampaikan, atau kendala itu sudah diselesaikan ke pimpinan kita, kepala sekolah? Ada tahapannya. Saya lapor dulu ke koordinator BK, nanti koordinator BK lapor ke wakilnya, baru ke wali ke kepala sekolah. Ada prosesnya. Tapi kalau yang masalah merokok, masalah kehilangan seperti ini tidak sampai Pak. Kalau bisa diatasi dulu di sini, aman di sini. Kecuali kalau misalnya masalah-masalah yang kehadiran yang sudah melampaui batas, kemudian anak kan nggak hadir itu ada faktornya, latar belakangnya. Harus dicek dulu ya. Setelah kami cari tahu, oh ini latar belakangnya begini, baru kami komunikasi dengan wakil kesiswaan. Nanti wakil kesiswaan menyampaikan dengan kepala sekolah. Seperti yang ketidakhadiran, alasannya banyak. Kita kan berpikir anaknya males. Taunya kita anak ini males, maka nggak ngerjain tugas, maka nggak pernah sekolah, males deh ini. Ternyata setelah kita selusuri bukan karena males, karena ada beberapa masalah keluarga. Ya alhamdulillah Bu ya, karena itu udah bisa Ibu laksanakan dengan sebaik mungkin. Karena mohon maaf Bu ya, selama ini kan ada image negatif tentang bimbingan konseling yang menyatakan bahwa bimbingan konseling itu bukan menyelesaikan masalah. Karena harapan dari orang tua, harapan dari guru, harapan dari teman-teman, dari siswa sendiri bahwa bimbingan konseling itu seperti pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Karena selama ini banyak sekali bimbingan konseling itu menyelesaikan masalah dengan banyak masalah. Jadi akhirnya dia nggak terpakai. Itu Pak, salah satu masalah saya juga. Saya itu ingin merubah pemikiran siswa tentang BK gitu. Karena saya alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali. Luar biasa semester ini bimbingan konseling masuk kelas. Luar biasa. Kalau waktu saya di Lampung Tengah memang ada Pak, guru BK itu 1 jam gitu. Saya ini semester ini saya baru 2 tahun di sini, alhamdulillah semester ini BK masuk kelas. Jadi disitulah tempat saya ibaratnya merubah sedikit-sedikit lah ya. Karena saya tanya, kamu sama tahu nggak BK itu apa? Tahu Bu. Coba saya mau tahu gambaran apa di pemikiran Anda tentang BK? Tukang marah, tukang ngoceh, katanya, tukang nangani anak yang bolos, tukang ini. Oh, ada berarti pemikiran kalian itu nggak ada baik-baiknya tentang BK. Pokoknya semua itu hampir 80% mereka berbicara BK itu tempat masalah yang kurang baik. Tapi pelan-pelan saya bilang BK bimbingan konseling itu bukan hanya itu. Makanya untuk sekarang ini saya tidak berani memotong rambut anak. Itu sebenarnya bukan tugas saya. Nah, abis itu kalau misalnya ada yang sepatu putih terus saya ngambil, itu juga saya enggak. Paling seperti ini. Paling kalau ada yang guru sudah mengambil sepatu putih, saya pelan-pelan ya Pak di sini nantinya, karena saya juga nggak mau bilang itu bukan tugas saya, meminta sepatu, menggunting rambut itu bukan tugas saya gitu. Saya nggak mau bilang seperti itu, cuman kalau sudah selesai baru kita pakai sepatu putih ini harusnya kan kemarin hujan Bu, terus itu harusnya kamu tidak seperti itu, walaupun basah belum kering bener lembab-lembab coba. Nah, nyampe sekolah kan dilepas sepatunya. Ketika guru nanya, kenapa nak tidak pakai sepatu? Basah Bu, tahu ada bukti sepatu kamu basah. Kata saya
kamu pakai sepatu putih, dan terus ditangkap guru kenapa pakai sepatu putih, basah, apa buktinya? Nggak ada. Nah, malah guru punya pikiran, walaupun sepatu kamu benar basah, tapi kan guru pasti punya pikiran dasar aja mau pakai sepatu putih. Apalagi didukung perilaku kita yang memang belum baik. Saya kurangnya seperti itu. Nah, terus saya buat BK itu tempat cerita kalian, tempat kalian berbagi cerita, tempat kalian berbagi duka, apapun masalah kalian, baik masalah pribadi, masalah sosial, masalah belajar yang bakal mengganggu proses belajar mengajar kalian, silahkan konsultasi dengan ibu. Mungkin kalian kalau udah masuk ruang BK kan image-nya pasti kalau misalnya dipanggil Ibu Yanti ke ruang BK, keluar dari begitu masuk kelas kan masalah kok dipanggil, pasti kan gitu. Padahal semua yang masuk ruang BK belum tentu bermasalah. Ya, kalian mau konsultasi mau ngambil ekskul apa, nanti mau kuliahnya kira-kira mau ngambil apa, boleh konsultasi ke ruang BK. Kan masalah pribadi, baik dengan boyfriend atau boyfriend kalian, masalah dengan orang tua kalian, dengan anak kalian, silahkan komunikasi dengan ibu. Malu di ruang mereka via WhatsApp, kita via WA. Saya kasih Pak nomor WA saya. Ya alhamdulillah banyak sekali Pak yang sudah WA saya, yang dengan masalah dengan pacarnya, masalah dengan orang tuanya, dengan ayahnya, dengan bapak tiri, ayah ibu tiri. Alhamdulillah banyak. Apalagi yang masalah tentang perkuliahan. Mereka sudah mulai WA, berarti lambat laun mereka tahu ini loh fungsi BK seperti itu. Makanya sekarang ini kalau disuruh motong rambut di kelas-kelas itu saya silakan aja kasih B gitu. Saya mengubah bahwa guru BK itu bukan itu. Saya mengubah ini mereka pelan-pelan. Ya itu aja sih, saya bersyukur dengan konseling terjam. Ya baik, kalau gitu Bu, saya sudah dapat beberapa pelajaran dari Ibu. Artinya masalah Ibu sendiri bisa Ibu selesaikan sendiri, dan ketika memang hal itu bermasalah yang luar biasa, Ibu juga sudah bisa berkolaborasi dengan tim BK, dan itu luar biasa banget. Ibu juga sudah bisa menyelesaikan masalah ketika memang hal itu perlu kerjasama dengan wali kelas, perlu kerjasama dengan wakil kesiswaan dan sebagainya. Karena memang tujuan utama kita di sini adalah mendidik anak. Ketika mendidik anak itu memang itu hal yang terbaik, maka ketika anak itu berhasil, karena sesuai dengan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu hanya sebagai membantu anak untuk jadi lebih cerdas lagi, untuk jadi lebih baik lagi. Karena kita bukan yang memang penentu, jadi anak itulah. Jadi kita memberikan potensi yang luar biasa kepada anak untuk mengembangkan potensi mereka yang ada. Jadi memberikan kebebasan yang bertanggung jawab kepada anak supaya itu jadi lebih baik lagi. Dan luar biasa Ibu dengan teman-teman udah bisa menyelesaikan itu semua, dan saya apresiasi yang luar biasa kepada Ibu dan teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya dengar dari Ibu. Makasih, karena saya lihat kayaknya Ibu agak-agak sedih-sedih gimana lagi hujan seperti ini. Oke Bu, itu aja. Saya mau kembali lagi mengajar nih. Makasih waktunya. Baik Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.